Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanihil qadim. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil khalqi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang masih sehat, dan hari ini kita bisa mengaji, berkumpul. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salawat kamilah yang sudah kita baca tadi disampaikan kepada kedua orang tua kita, dinikahi kita yang sudah meninggal dunia. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Semalam kita sudah mengaji sampai, ada yang masih ingat kan? Minggu tadi. Minggu tadi sampai ke mana? Kulon bangunnya arumna, menyadari mengingat turun jelong. Ada inggit tahu yang itu belum tuntung sama kamu. Itu sama belum tuntung juga. Ada yang ingat kan? Atau jangan ditakuninya munjun. Semalam kita sudah sampai kepada kalimat walhamdulillah. Nah, kita mengaji subhanallah itu maknanya sudah kita kaji, bahwa makna subhanallah itu ibarat bangunan inya menempati sebagai pondasi. Bangunan tanpa pondasi kadang mau jadi. Ada pondasi tapi kada kuat, maka bangunan tadi rubuh. Nah, seperti itu juga kalimat subhanallah itu menempati pondasi di dalam keimanan. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah. Kalimat walhamdulillah adalah kalimat yang ketika diucapkan oleh seorang hamba, maka pada saat itu juga berarti ianya mengakui
bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah nikmat dari Allah. Bahkan sampai dirinya dan apa yang ada di dalam kehidupannya itu adalah nikmat dari Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, 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 berarti pada saat itu kita mengakui bahwa apa yang di dalam hidup kita, apa yang ada di alam semesta ini, semuanya murni nikmat dan pemberian dari Allah. Nah, maka di sini kita tidak lagi istilah aku pangkat ini, hartaku ini, titelku ini, kendaraanku ini, galangku ini. Tidak lagi. Baik kita hendak menyadari seberataan apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita itu nikmat dari Allah. Bahkan kita bangun guring, berbincang kalau lah melihat bini yang masih anum, melihat anak yang masih seikung, itu nikmat dari Allah. Syukuri, pasti bertambah. Kita masih kawa makan, makan tunggal suapan, itu pada hakikatnya nikmat dari Allah. Minum tunggal tagukan, nikmat dari Allah. Kita masih kawa berjalan melangkah batis dari rumah sampai ke mushola, sampai ke majelis, sampai ke masjid, nikmat dari Allah pada hakikatnya. Maka ketika ada manusia yang ketika inya makan, di saat inya menyuap nasi memasukkan ke dalam muntung, pada saat itu inya kada mengucapkan Alhamdulillah, berarti inya kada sadar bahwa apa yang disuapnya itu nikmat dari Allah. Belum sadar lagi. Sadarnya berbeda. Nah, entah mereka hanyar Alhamdulillah. Kanyangan. Kamu belum panjang belum Alhamdulillah. Kita masih kawa berbincang bangun goreng maitihi ke kiri, maitihi ke kanan. Pada saat kita bangun kita masih belum bisa mengucapkan Alhamdulillah, berarti pada saat itu kita masih belum sadar bahwa penglihatan dan apa yang kita lihat itu adalah nikmat dari Allah. Kita masih kawa berjalan dari rumah ke mushola, dari rumah ke masjid. Pada saat kita melangkahkan kaki kita, kita belum bisa mengucapkan Alhamdulillah. Pada saat itu berarti kita masih belum sadar setiap langkah kaki kita itu adalah nikmat dari Allah. Nah, maka disinilah kita sebenarnya kenapa kita ini umat Rasulullah itu terkenal di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur. Nah, julukan kita, jalanan kita umat Rasulullah ini ummatul Hammad. Al-Hammadun. Al-Hammadun. Apa itu Al-Hammadun? Umat Rasulullah itu dikenal sebagai umat-umat yang pandai bersyukur, pandai mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ini ciri dan identitas kita. Ya Allah. Nah, dan di hari kiamat ujar Allah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadi yaumal qiyamati al-hammadun. Hamba yang paling hebat pada hari kiamat itu adalah al-hammadun. Al-hammadun itu ya kita, umat-umat Rasulullah, manusia-manusia pilihan. Nah, maka di sini kita seharusnya kita perlihatkan ciri kita, identitas kita,
sebagai umat Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Diberi orang 10.000, Alhamdulillah. Diberi orang 50.000, Alhamdulillah. Diberi orang 100.000, Alhamdulillah. Diberi orang 200.000, ada lagi lah. Alhamdulillah. Ini makna Alhamdulillah tadi. Jadi sambil kita resapi waktu kita mengucapkan Alhamdulillah, 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 muntung kita berucap, pikiran kita menghayati daripada makna Alhamdulillah, bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta, seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita, semuanya murni nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari usaha kita. Pemberian Allah, biar kita berusaha tumbang kembali. Kada ingat di hari, kada ingat di bini, tapi Allah kada memberi apa-apa. Dapat aku sebilah orang. Tapi ada ketika Allah yang memberi, sidin gawian duduk aja, melihat orang tak boleh. Ada manusianya di Sungai Tingah nih, duduk aja di muka rumah, duduk pada tahu di orang, karena tak boleh. Ada manusianya, dingin-dingin ya orangnya, tapi Allah hendak memberi hidup, ya kan? Hidup orangnya, halus saja orang. Nah itu kan gambaran Allah Ta'ala memberi apa yang ada di dalam hidup kita ini harus kita sadari bujur-bujur pemberian. Andai kada diberi, kada mungkin ada, walaupun kita berusaha, kada mau juga. Tapi Allah memberi, dia orang yang kada berusaha, ada aja terus. Yang madanilah hidup aja. Nah, ini hakikat yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita, amunnya kita merasa kita diberi, maka kita kada berpikir hendak memberi. Ya. Kalau kita merasa kita ini diberi, maka kita kada berpikir hendak memberi. Tapi kalau kita merasa apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam kehidupan kita ini hasil dari usaha kita, jerih payah kita, tumbang-tumbali kita, merasa kita. Nah ini kalau apa? Ada titik banyak di pikiran kamu, kada mau tak keluarnya. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini rasanya sudahlah belum dirasakan semalam. Kalimat yang ketiga adalah la ilaha illallah. Ini modal hidup kita. Modal kita hendak selamat, maka la ilaha illallah. Hendak selamat di akhirat, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah ini bisa kita bawa sampai kita meninggal dunia. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Kalimat yang keempat adalah Allahu akbar.
Allahu Akbar ini adalah kalimat sebagai pengakuan diri kita bahwa di alam semesta ini hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah, halus sebenarnya. Selain Allah itu halus. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada saat itu kita mengakui bahwa di alam semesta ini tidak ada yang pantas untuk dibesarkan, tidak ada yang pantas untuk dipuji, untuk diagung-agungkan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pada saat kita mengucapkan itu, kita hanyalah seorang hamba. Makanya ketika kita hendak sembahyang itu mengucapkan Allahu Akbar, ya kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pada saat itu kita harus melepas keberatan. Kita yang datang masuk ke masjid merasa kita eselon 2, apalagi eselon 2, eselon 2 harus kita pacul, kita lepas kepangkatan kita. Kita yang merasa masih mempunyai harta, kekayaan dan jabatan tinggal dahulu di luar. Kita yang sampai mana tadi? Sampai SLN. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar masuk di dalam salat, maka semua apa yang kita banggakan di dalam kehidupan, wibawa yang kita miliki tinggal di luar jauh. Dan yang kita tanamkan pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita harus melebur. Sebagaimana tanah itu indah, maka kita leburkan diri kita sama dengan tanah. Jangan membawa apa-apa. Karena hadrat Allah itu adalah hadrat yang suci. Hadrat yang suci ini kadangkala dimasuki oleh kotoran dan najis. Pangkat itu dunia, harta dunia, jabatan dunia. Nah ini kadangkala dibawa masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggal dahulu. Nah, maka kita jangan heran melihat kenapa ada orang yang sembahyangnya rajin, ya, ibadahnya jalan, tapi sombongnya sampai Fir'aun. Ada orang banyak. Kenapa? Karena pada saat Allahu Akbar tadi, dirinya kadang meleburkan dirinya bersama dengan tanah. Masih ada yang dibawa. Alhamdulillah. Coba lihat kita hakikat sembahyang. Kita hendak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu perpindahan antara satu rukun ke rukun. Nah ini takbiratul intiqal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu. Nah ini takbiratul intiqal. Makna takbiratul intiqal, pada saat perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, kita ucapkan Allahu Akbar. Artinya dalam setiap gerak-gerik kita di dalam sholat, gambarannya apapun gerak-gerik kita di dalam kehidupan, maka jangan kita lupakan bahwa yang ada di alam semesta ini hanya Allahu Akbar. Hilang sifat sombong kita. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka hati-hati. Kisah sudah banyak di dalam Al-Quran, contoh sudah banyak disebutkan oleh Allah. Ada orang-orang yang berusaha hendak lebih besar dari Allah. Setiap sesuatu di alam semesta ini apabila merasa lebih besar dari Allah, hati-hati, Allah Ta'ala hinakan di dunia sebelum Allah hinakan di akhirat. Contoh banyak. Siapa? Supir Aun. Supir Aun itu hendak mencoba melebih besari dari Allah Ta'ala. Sembah aku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Hendak mati aku bisa mematikan, hendak menghidupkan aku bisa menghidupkan. Ujar supir Aun tadi. Ujar Allah Ta'ala, ini ada seorang hamba hendak berusaha melebih besari daripada aku. Lihat Allah Ta'ala menghinakannya nanti apa di dunia sebelum Allah Ta'ala hinakan di akhirat. Siapa lagi? Si Qarun. Qarun itu kan hendak melebih sugihi dari Allah. Lihat sebelum di akhirat di dunia. Namrus hendak melebih besari dari Allah. Lihat Allah hinakan di dunia, meninggalnya apa? Lalat dimasuki lalat di telinga. Ya kalau kan orang mengaku Tuhan, matinya dimasuki lalat. Fir'aun mati lemas. Tuhan mengaku Tuhan mati. Biasanya mati lemasnya yang terjemahin jinnah. Jinnah Maaldo tuh banyak yang mati lemas itu. Bonjur. Kenapa? Itu campur apa lain? Ya kayak pengunjunan mati lemas masih biasa. Ya kalau penyetruman mati di banyu biasa. Mengaku Tuhan matinya di ini kan penghinaan. Sebelum Allah Ta'ala hinakan di akhirat, Allah Ta'ala hinakan di dunia. Nah ini yang sudah ditegaskan oleh Allah di dalam hadis qudus itu, ujar Allah, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah pakaianku. Rida itu nih, rida. Sombong itu pakaianku, ujar Allah. Barang siapa berani memakai pakaianku, akan aku hinakan orang tersebut. Tapi sebaliknya, bagi orang yang menanamkan di dalam hatinya bahwa yang maha besar itu adalah Allah, selain Allah Ta'ala, itu halus. Orang yang menanamkan rasa bahwa di dalam hatinya itu yang maha besar adalah Allah, maka akan Allah Ta'ala tundukkan seluruh makhluk di hadapan matanya. Paham biarlah. Orang yang menanamkan di dalam hatinya bahwa di alam semesta ini yang maha besar itu hanya Allah, tertanam di dalam hatinya, tertancap di dalam hatinya, maka Allah akan Allah akan menundukkan segala makhluknya di hadapan matanya. Seberapa makhluk itu tunduk. Jadi contoh sudah banyak, diantaranya Imam Malik. Imam Malik itu wibawanya luar biasa. Imam Malik wibawanya luar biasa. Imam Malik itu hidup di zaman Harun al-Rashid. Zaman Harun al-Rashid. Jadi suatu hari Harun al-Rashid ini menyuruh
Menteri Sidin mengirim utusan kepada Imam Malik, wahai utusan, sampaikan ke Malik, mau menyambat pemalik pulang. Sampai kawan SD tadi. Sampaikan ke Malik bahwa raja memanggil ke istana supaya melajari anaknya di istana. Imam Malik disuruhnya datang ke istana. Oh, ujar-ujar Imam Malik, sampaikan ke raja. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta'ati. Ilmu itu datang ke sini. Karena mau mendatangi ke sana. Wah, ini si dimuncak nang kayak wah di kakian Jokowi menyuruh datang, suruh Jokowi datang ke sini. Mana kan? Kapacu bumbungan kemudian. Ya Allah, gubernur suruh gubernur datang ke sini. Wanita bocah. Imam Malik kata, suruh raja datang ke sini. Ilmu hendak dapat ilmu datang. Limbah itu panjat Imam Malik rajanya. Dia tahu kekuasaan Harun al-Rasyid pada saat itu. Harun al-Rasyid itu kekuasaannya Jokowi tidak apa-apanya. Itu kan banyak yang ada mengakui. Ya kalau kekuasaan Harun al-Rasyid itu sepertiga dunia di bawah kekuasaan Sidin. Pada masa kekhalifahan pada saat itu sepertiga dunia, bayangkan, bisa termasuk Indonesia kan. Ujar Imam Malik datang ke sini, tahu Sidin mengucapkan. Kenapa? Karena yang akbar di dalam hati Sidin hanya Allah, selain Allah itu hanya. Yang kita anda paling sudah, dia tetap paling. Namanya sudah. Hari ini gubernur hendak berbagi bakul di Bani Isa. Bakul ini apa kayak isinya? Kan isinya kan, ada bakulnya. Mendengar gubernur hendak datang ke sini, 2 jam sebelum datang berbaris sudah. Ya kan? Disambut pakai protokol macam-macam. Kada boleh bersalaman lawan gubernur, kada boleh berfoto lawan gubernur, kada boleh ini, kada boleh itu. Iya kan? Gubernur lewat kita tunduk ke dia. Tapi namanya itu kan sikap kita ketika kita berada di hadapan pewaris para nabi, cucu, cicit Rasulullah SAW. Lain. Guru mengaji lewat di hadapan libas. Di dalam diri Sidin itu ada warisan Rasulullah. Di dalam diri pejabat, kalau baik, tapi kalau kada baik ada warisan Fir'aun. Menteri andai kada baik ada warisan Haman di situ. Tapi kita terpaling. Menteri datang Jokowi, menghadap Jokowi ke istana. Jokowi bermandang kita, tunduk kita, tinggi pun kita, iya kan? Tapi di hadapan anak cucu Rasulullah, di hadapan para pewaris Nabi dan Rasul, kita biasa-biasa aja. Nah, makanya kenapa kita ini terkadang itu kita dianggap kurang biasa. Karena kita lawan pewaris Nabi dan Rasul, kita dengan anak cucu Rasulullah menganggap biasa. Makanya Allah Ta'ala anggap biasa dirinya di hadapan makhluk-makhluk Allah. Imam Malik, di dalam hati Sidin tidak ada yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah lagi. Wanilah Madanik bocak nama itu. Suruh paman giringnya ke sini. Bani kamu ucap. Suatu hari Imam Malik itu kan ada majelis Sidin di Masjid Nabawi. Karena Imam Malik itu imamnya Ahlil Madinah.
Majelis Imam Malik ini didatangi dari berbagai macam penjuru dunia, datangan ke situ. Hibak masjid. Kalau Imam Malik membuka majelis, hibak masjid sampai keluar. Lalu datanglah ajudan Harun al-Rashid. Datang ajudan raja menyampaikan, wahai Imam Malik, bahwasanya esok raja hendak datang, hendak hadir ke majelis pian. Oh, jadi Imam Malik, majelisku ini hibak sampai keluar. Amunnya raja hendak datang, silahkan duduk di mana ada tempat kosong di ujung. Wani, adakah tuan guru yang wani kayak itu? Kalau raja hendak datang, silahkan cari tempat kosong di ujung. Karena majelisku ini hibak punya sidin. Sekalinya datang raja, tiba datang raja karena mau duduk di ujung. Jadi pastinya bahurang. Raja yang datang, jadi pastinya temukai jalan sekalinya duduk di muka tiga Imam Malik. Itu dia karena mau duduk di bawah. Duduk ke kursi tinggi nanti mimbar. Rupanya kursi di kerajaan di bawahnya ke dalam masjid. Melihat itu ujar Imam Malik, panas Sidin berdiri. Imam Malik berdiri. Sidin menyambat cara beraja lagi. Wahai Harun, wanita menyambat begitu. Wahai Harun, tidakkah engkau ingat dengan hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Barang siapa di hadapan raja, barang siapa berani sombong memakai pakaianku, maka akan aku sungkurkan ke dalam api neraka. Di hadapan raja dikucap, di sini nanti itu mengucap rajanya, ucap. Imbah itu menyuruh ke kursi duduk ke bawah. Wibawanya Imam Malik. Kenapa? Karena yang besar di dalam hati Sidin itu hanya Allah. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah tundukkan di hadapan mata Sidin. Wibawanya karena Imam Syafi'i yang di luar itu Ali Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu waktu Sidin ditangkap, waktu Sidin dipenjara, pernah dipenjara Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i dipenjara, lawan murid-murid Sidin dipenjara. Lalu pengawal raja ini masuk ke dalam penjara mendatangi Imam Syafi'i, lalu berucap, wahai Syafi'i, engkau dipanggil raja, disuruh menghadap. Itu di zaman Harun al-Rashid juga, masa-masa dipanggil raja. Lalu jadi Imam Syafi'i, inggih pun, insyaallah ulun datang. Imbah itu ujar si pengawal raja tadi berucap pulang, wahai Syafi'i, tahu ada siapa yang menghadami di situ? Tahu jadi Imam Syafi'i siapa? Harun al-Rashid. Ikam pada temukan lawannya, lawan raja. Asidin yang mana menyampat ada temukan kan? Kalau dari Allah ya, aku temukan. Tapi dari selain Allah kadang tidak Sidin berjalan, Sidin menghadap raja. Sedikit pun Imam Syafi'i kada tahu. Makanya Allah Ta'ala tundukkan segala makhluk di hadapan mata Sidin. Nah ini ketika Allahu Akbar ini kita tanamkan di dalam hati kita bahwa tidak ada di alam semesta ini yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah itu Al-Qudus.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya serta upaya melainkan semua itu karena bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini mengingatkan kita ketika kita ucapkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, pada saat itu kita harus menghilangkan seberataan sifat ujub yang ada di dalam hati. Sifat ujub itu kan kita merasa bangga dengan ibadah kita. Di kampung ini aku dia pelancarnya mengaji. Di kampung ini aku dia pembagusnya suara. Di kampung ini jakanya aku kadang pun jadi imam, jadi gereja, masjid di kampung ini. Itu sifat hidup namanya bangga lawan ibadah. Ketika kita mengucapkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, berarti kita sudah mengakui bahwasanya apa yang kita lakukan, semua gerak-gerik kita di dalam kehidupan, semuanya itu adalah bantuan dari Allah, karena pada hakikatnya manusia ini tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai upaya. Ya Allah. Jadi sifat ujub tadi kita sifat merasa bangga dengan ibadah tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena sifat ujub ini bahaya. Kalau ada di dalam hati kita, sifat ujub ini bisa menghapus ibadah-ibadah yang lain. Ujub ini kan mesti diam di hadapan orang. Padahal kita merasa ujub itu kalau dilihat orang tak ada. Bahkan terkadang sifat ujub ini bisa timbul waktu kita Ramadan. Menghindari ujub, membawa tasbih. Ujarnya amunnya aku bertasbih dilanggar bisa mati. Iya kan? Iya kan teman? Amunnya bertasbih dilanggar bisa mati. Iya kan? Yang serius benar Sidin. Nah, jadi Sidin, amunnya aku bertasbih dilanggar kalau mereka lihatan orang. Timbul aku jadinya merasa perajinnya bersolawat di kampung. Limbah itu masuklah hanya ke dalam kamar, dihamparnya sajadah, dimatinya lampu. Limbah dimatinya lampu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Indahnya dasar pujurupang di kampungnya aku dia beribadahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang begitu. Sifat ujub ini bisa datang serongan walaupun ada diintihi orang, walaupun ada disambat orang. Nah, maka disinilah kita harus banyak-banyak mengucapkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan di antara adab kita setelah beribadah, maka ucapkanlah alhamdulillah sebagai pengakuan diri kita bahwa ibadah ini adalah nikmat dari Allah, pemberian Allah. Andai bukan karena kehendak Allah, kita tidak mungkin kau beribadah. Maka ketika kita kau beribadah, tuntun beribadah, ucapkan alhamdulillah. Berdoa, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Tuntung makan, tuntung minum, sebagai pengakuan diri kita.
bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita termasuk ibadah kita itu murni karena nikmat dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah yang kenapa makulah 5 kalimat ini sangat besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa 5 kalimat ini sangat agung? Dia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pendorong tukang tunjul kita supaya kau masuk surga. Tukang tunjul, nyaman kalau ngomong ada. Bagawe ada yang menunjul akan. Masuk bagawe. Proposal. Ulun datang pujuk-pujuk kau ada ke gubernur situ menjulung. 12 tahun hanya cair duitnya. 12 tahun. Tapi amunnya ulun ada yang tukang tunjul akan proposal tadi. Anu dengan sana kaina. Antu sudah diandak di pos satpam. Oh siap aman. Kena mengambil akan 12 hari cair duitnya. Kenapa? Karena ada yang tukang. Dan 5 kalimat ini nanti akan mendorong orang yang membacanya untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, apa semalam? Masih ingatkah? Ini harum nih langsung dari Arab Saudi. Banyak yang ingat masih belum tadi. Sekarang harga tiketnya. Tadi yang ingatnya kinanya nih. Jubaidah nih. Satu muqaddimat, yang kedua mujannibat. Mujannibat ini menjauhkan daripada kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan yang ketiga muaqibat, yang akan mendekeng kita, yang akan mengelilingi kita di hari kiamat. Nyaman kada? Tukang tunjul ada, tukang sisih akan ada, yang tukang halangi ada. Berjalan ini nyaman lancar. Walaupun pasar itu berjajar, tapi amunnya Jokowi yang lewat lancar. Kenapa? Yang tukang tunjul di belakang ada, tukang sisih akan ada, tukang halangi ada. Ini nih yang 5 kalimat ini nanti pada hari kiamat akan datang bagi orang yang membacanya selama di dunia. Kenapa kalimat ini sangat mulia dan sangat agung? Karena makna yang terkandung di dalam 5 kalimat ini mengandung makna satu, pengakuan ketuhanan, yang kedua mengandung makna pengakuan kehambaan lengkap. Kita mengaku hamba tapi belum sampai mengakui Tuhan, belum sempurna. Mengakui dengan Tuhan tapi kadang merasa diri kita hamba, belum lengkap. Tapi 5 kalimat ini mengandung 2 makna tadi, makna pengakuan terhadap ketuhanan, yang kedua mengandung makna pengakuan terhadap kehambaan diri kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan yang bisa kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Isya bawa sekali lagi. Berapa menit tadi? Terkait wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah itu kan banyak di dalam jiwa, di dalam hati kita ini kayak mengatasi rasa ujub, rasa diri, dengki, sombong, itu kayak mengatasinya supaya jangan kita kumpul di dalam diri kita nih.
Pacar wari. Pacar wari. Kita ini satu dulu, posisikan diri kita sebagai orang awam. Yang kedua, ada orang khawas. Orang khawas ini macam-macam. Nah, kita anggap kita ini orang awam aja dulu. Bagaimana cara mengatasinya itu? Sifat ria, ujub, sum'ah, takabbur. Ini adalah sifat yang kadangkala hilang dari diri seorang hamba selama nafsu di dalam diri kita itu masih belum bisa ditundukkan, ada terus. Nah, maka bagi kita orang awam yang masih belum bisa menundukkan hawa nafsunya, nah bagi kita adalah mujahadah. Mujahadah itu amunnya timbul rasa ujub kah, rasa sombong kah, rasa takabur kah, amunnya timbul rasa dilawani. Nah, melawani ini namanya mujahadah. Nah, kita lawani. Dan apa caranya? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan ujar silin untuk memujahadahi sifat-sifat yang kada baik ini dengan cara ingat akan awal penciptaan kita. Awal penciptaan kita ini apa? Min nutfatin, min maniyyi yumna, yakhruju min bainis sulbi wal tara'ib. Ingat akan dari sini awal penciptaan kita. Awal penciptaan kita dari jalur datuk kita Nabi Adam. Kita ini diciptakan dari tanah. Awal penciptaan kita dari jalur anak keturunan Nabi Adam dari setetes air. Ujian sidin apa yang hendak disombongkan? Imbah itu kita hendak sombong dengan apa? Dengan fisik kita, hendak sombong dengan pakaian kita. Ujian sidin, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Di dalam surah subuh Jumat membaca pada surah Al-Insan Ad-Dahr. Ala ta'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini di awal penciptaannya bukan siapa-siapa, disambat pun ke lidah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kami ciptakan manusia daripada min nutfatin amsyad, setetes air. Kemudian kami berikan dia pendengaran, kami berikan dia, ya bahasanya kami berikan dia pendengaran, kami berikan dia penglihatan. Artinya apa? Pemberian. Jadi Imam Ghazali caranya kayak itu. Ingatkan di awal penciptaan kita ini siapa. Jadi kita yang hendak sifat sombong, ta'ajub, sumpah ini nanti pasti datang terus. Tapi imbas datang, nah di sini kita mujahadah. Kita ingatkan, kita pulihkan kita ini siapa. Ini bagi kita sesama orang awam yang kayak itu. Tapi ada orang-orang, ada hamba-hamba Allah yang sudah bisa menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu tunduk. Amunnya mati kata tunduk. Nah ini orang yang sudah sampai ke tingkatan as-siddiqin. Orang-orang yang sudah berisi maqam. Orang yang sudah berada di maqam baqa. Maqam baqa ini kada ulun jelaskan lah karena tahu kebanyakan ingatan dia dulu ketika yang ingat sama sekali.
Orang yang sudah berada di makam baqa, orang itu kalau masih berada di makam fana, itu masih bisa turun. Artinya orang ini sudah diangkat, dijadikan oleh Allah sebagai wali, kewaliannya bisa dicabut. Kenapa? Karena dia masih berada di makam fana tadi. Tapi kalau orang sudah berada di makam baqa, ini kewaliannya kada dicabut tapi oleh Allah. Kenapa? Seberataan sudah tunduk, termasuk hawa nafsunya itu tunduk. Nah, orang-orang nangkai ini masalah ujub sumpah itu ibarat kita naik anak tangga, itu tangga pertama yang sudah hitam. Ini ada lagi memikirkan itu. Kita jangankan memikirkan ujub, sako ujub apapun, sako ria apapun. Memikirkan dosa aja bagi orang yang sudah ada di situ, memikirkan dosa itu dosa. Mengingat dosa itu dosa. Kenapa? Karena yang diingatnya dari Allah. Diingatnya adalah dosa. Nah, ini gasan orang yang sudah di situlah gasan kita ini banyak-banyak beringat. Banyak-banyak beringat, beristighfar. Nah, bagi orang yang sudah di situ, mengingat dosa itu dosa. Gawiannya itu Allah Ta'ala, dia sudah mengingat Allah Ta'ala, dosa itu terserah Allah Ta'ala. Nah, orang yang sudah di situ, apalagi masalah ujub sumpah ini kada diurusinya lagi. Mungkin itu yang kau dan jawaban. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 7 kali, salawat qul 7 kali. Kita tutup dengan salawat dan niatkan sesuai dengan niat dan hajat kita masing-masing. بنية القبول وتمام بكل سوء ومقول وسلام إن شاء الله ظاهرا وباطنا غير المقبول جالبة لكل خير دافعة لكل شر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد
له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا